Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Losudarini. Saya dari jurusan Manajemen Administrasi Bisnis, program 2 tahun. Di malam hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya yang bertema terkait beauty class. Seperti yang kita tahu, dunia kecantikan bahkan kegantengan itu sangatlah penting bagi umat manusia dan masyarakat ini. Tapi selain itu, kecantikan juga bisa meningkatkan keterampilan diri, habis itu meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan sekarang kecantikan merupakan salah satu persyaratan dalam meraih rezeki atau mencari pekerjaan gitu ya. Jadi kecantikan ini sangatlah penting di era zaman modern seperti sekarang ini. Karena selain bagus untuk keterampilan, seperti yang saya bilang tadi, bagus juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri sebagai bentuk standar untuk kita mencari kerja. Namun ada beberapa faktor yang benar-benar harus diluruskan, karena ada beberapa faktor yang belum diketahui oleh masyarakat awam terkait kecantikan. Bagi yang tidak diketahui oleh masyarakat awam terkait kecantikan adalah sebagai bentuk wujud pandang kami, yaitu adalah di permasalahan umum. Yang pertama adalah penggunaan yang kurang tepat. Kadang di masyarakat itu mampu membeli produknya tapi tidak mampu dalam pemakaiannya. Yang kedua adalah pemahaman terkait produk atau penggunaan produk kurang tepat gitu. Jadi balik lagi, ketika customer maupun masyarakat membeli skincare atau bahkan make up, itu belum tentu digunakan dengan baik. Bahkan jika skincare dibeli tanpa sesuai aturan dan tata cara yang bagus, akan berdampak ke sebalikannya gitu ya. Yang ketiga adalah teknik yang digunakan masih salah gitu. Jadi selain cara penempatan yang bagus, teknik juga ada. Itu bagian di make up maupun skincare-nya. Yang poin keempat adalah bisa kurang percaya diri. Ya, kenapa? Skincare itu sudah masuk ke diri kita, tapi masih bisa yang namanya mengurangi rasa kepercayaan diri kita, karena salah satunya adalah cara penggunaannya kurang bagus gitu. Jadi tujuannya kita skincare adalah cantik, makeup adalah cantik. Ketika penggunaannya salah, itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Jadi akan kelihatan keterbalikan orang yang makeupan gitu ya. Lalu kalau misalkan ada masalah seperti itu, apa sih sebenarnya solusi yang paling bagus untuk masyarakat awam atau masyarakat yang ingin maju dalam kecantikan dirinya tapi masih bingung nih, aku harus mau ngapain ya gitu. Jadi ini ada solusi dari permasalahan yang masyarakat awam alami. Yang pertama adalah konsultasi dengan dokter. Nah, konsultasi dengan dokter itu biayanya tidaklah murah gitu. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat yang ingin yang namanya ingin memiliki kulit yang wajah bagus, teknik makeup yang bagus, tapi masih menggunakan budget yang sesuai sama kantong, habis itu tapi belajarnya tetap jalan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau di sini punya banyak rezeki, boleh konsultasi dengan dokter. Namun konsultasi dengan dokter itu tidak include dengan teknik makeupnya, dan kebanyakan mengarah ke kesehatan kulit gitu ya. Jadi kurang lengkap bisa dikatakan. Yang kedua adalah belajar dengan MUA atau make up yang profesional gitu. Jadi ada ahlinya di make up. Jadi kalau teman-teman ingin belajar make up, boleh belajar dengan MUA, tapi balik lagi biayanya tidaklah terjangkau, karena MUA itu adalah seseorang yang bagus profesional dalam make upin, jadi tidak menginginkan atau menerima feedback kontribusi dari kita dengan harga yang terjangkau gitu ya. Yang ketiga adalah belajar online. Nah, belajar online ini sangat bagus. Selain itu fleksibel waktu, habis itu juga fleksibel terkait uang gitu. Tapi di online kadang-kadang masyarakat, bahkan aku sendiri itu gampang banget ke switching dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih menarik yang ada di sosial media. Jadi kalau ingin fokus belajar, online ini bukan salah satunya gitu ya. Yang paling penting, solusi yang paling penting adalah mengikuti beauty class. Beauty class dengan program store kosmetik. Ya, jadi aku mau jelasin di sini. Beauty class itu adalah kelas kecantikan.
ya. Jadi di mana teman-teman bisa mendapatkan ilmu kecantikan yang bagus, mendapatkan ilmu skincare yang bagus, sehingga nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah dengan harga yang terjangkau. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti beauty class itu sangat berdampak sekali ya. Yang pertama itu kita mendapatkan 30% materi, 60% praktek, dan 20% benefit. Nah, materinya itu seputaran apa sih? Yang pertama adalah seputaran materi tentang kecantikan, materi tentang teknik, materi tentang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah praktik ya, praktik beauty class. Jadi ketika beauty class teman-teman sudah disediakan alat make up, sudah disediakan model untuk teman-teman tiru gitu. Jadi tekniknya sudah 60% masuk dari satuan 100% itu ya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah 20% dapat benefit. Jadi teman-teman ikut beauty class itu tidak hanyalah belajar, tidak hanyalah mempraktikkan, tapi teman-teman juga mendapatkan benefit. Benefitnya itu selain belajar, paham, juga dapat benefit lainnya. Satu itu adalah free goodie bag dari Yepanya. Yang kedua adalah voucher belanja. Yang ketiga adalah dapat makan gitu ya. Yang keempat adalah sertifikat bahwa teman-teman sudah mengikuti yang namanya praktik beauty class gitu. Jadi sertifikat ini bisa digunakan untuk nanti kedepannya satu, melamar pekerjaan, melamar sekolah. Jadi sebagai tanda bukti bahwa teman-teman ini aktif dalam kegiatan beauty gitu ya. Lanjut. Lalu apa sih sebenarnya ketika customer maupun peserta udah mengikuti beauty class yang diprogramkan oleh Yepa dan Paragon, apa sih impact yang didapatkan? Karena tujuan kita pertama adalah program event beauty class Yepa dengan Paragon. Tujuannya adalah meningkatkan income dari Yepa, meningkatkan brandingan dari brand Paragon, serta produk-produk di dalamnya. Kok bisa gitu? Oke, kita bahas ya. Impact yang didapatkan oleh Yepa dan Paragon adalah satu, Yepa mendapatkan omset ya, omset dari event tersebut gitu ya. Jadi customer habis mengikuti praktik itu mereka akan belanja ke store kami, ke store Yepa. Yang kedua adalah sell out yang didapatkan oleh Paragon. Jadi produk yang kita fokuskan selama event berjalan itu, kita fokuskan untuk menjual produk yang ada di Paragon, di brand tertentu, misal Emina, Wardah, atau Makeover ya. Yang ketiga adalah branding Yepa. Selain kita hanya mikirin omset, kita juga dapat brandingan, mengenalkan bahwa ada toko kosmetik yang programnya seperti ini, harganya seperti ini, pelayanannya seperti ini. Begitu juga dengan branding Paragon. Paragon bisa membrandingkan dirinya. Meskipun dia tidak branding nama Paragon, dia bisa membrandingkan brand yang ada di dalam Paragon, misal Wardah gitu. Jadi orang-orang yang praktek tahu produk Wardah itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bahas mengapa sih bisa dapat income. Bukannya pengeluaran saja ya, itu aja benefitnya, dapat voucher belanja, dapat makan, dapat free. Di mana dapat income-nya? Itu sedangkan pengeluaran aja. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, ini kita bahas alurnya, mengapa dapat income. Oke, yang pertama, Yepa, kita mulai alurnya dulu ya. Satu, Yepa itu order barang di brand, contohnya Emina ya. Persyaratan Emina di order barangnya mulai dari 100 juta per bulan. Ketika Yepa bisa menjual barang Emina 100 juta ke customer, jadi BA atau beauty advisor akan diletakkan sama brandnya di store Yepa. Oke. Yang kedua, program event akan diajukan oleh Yepa sendiri maupun dibuat oleh Paragon sendiri. Gunanya adalah untuk meningkatkan income dari Yepa, habis itu brandingan serta sell out dari brandnya. Ya, tugas dari BA adalah mencari pesertanya, gitu ya. Selanjutnya, kita membahas income ya. Kenapa dapat income? Ketika customer ikut, dalam artian ikut beauty class, dia akan membayar sejumlah HTM-nya. Ketika HTM-nya itu sudah terbayarkan, digantilah pakai voucher belanja.
voucher gitu ya. Voucher ini akan dibagikan ketika masa praktek akan berakhir di tempat tersebut gitu ya. Jadi voucher tersebut itu bisa dibelanjakan ulang ke YEPA. Jadi anggapannya customer membeli HTM daftar beauty class seharga 150, tapi diganti pakai voucher. Setelah mengikuti praktik beauty class, maka voucher tersebut akan ditukarkan ke YEPA. Dalam artian ditukarkan ke YEPA, dibelanjakan ke YEPA dengan produk yang diikuti pada saat beauty class. Misal beauty classnya Emina, maka dari itu customernya harus membeli produk ke YEPA dengan membeli produk Emina menggunakan voucher tersebut gitu ya. Jadi hitungannya dari customer itu sebenarnya gratis ya, karena benefit seperti goodie bag, belajar make up, habis itu ilmu yang didapatkan, sertifikat, itu anggapannya gratis karena HTM-nya yang 150 itu diganti pakai voucher belanja lagi gitu ya. Bahkan di beauty class sendiri membagikan free produk gitu ya. Jadi income yang masuk ke YEPA itu adalah produk yang terjual gitu ya. Jadi di brand itu dia hanya mendapatkan brandingan saja. Jadi masalah pengeluaran atau bahkan hal-hal yang dibutuhkan saat beauty class itu ditanggung oleh brand. Misal pemberian goodie bag itu ditanggung oleh brand. Jadi pemberian makan, sertifikat, free product itu diberikan oleh brand secara gratis gitu ya. Jadi YEPA hanya menyediakan pesertanya saja dan produk jualnya saja. Jadi YEPA murni bersih mendapatkan income di satu customer itu 150.000 dikali misal 30 orang, sekian juta gitu ya. Jadi begitu sistemnya ya. Jadi YEPA mengenalkan Paragon ke customer membantu YEPA untuk meningkatkan penjualannya gitu ya. Jadi program ini sangat-sangat bagus sekali untuk meningkatkan income dari store kosmetik YEPA gitu ya. Selain kita di YEPA tanpa budget, kita juga income bersihnya masuk gitu. Kita hanya bermodalkan BA yang sudah diberikan oleh brand untuk mencari customer. Ketika customer atau peserta sudah dapat, kita daftarkan, dia tukar belanja ke kita, barang kita terjual dan masuk omset kita gitu ya. Itu sekian dari presentasi saya yang saya presentasikan malam ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya, silakan, saya sangat terbuka sekali dengan pertanyaan yang teman-teman berikan kepada saya. Saya akan jawab sebisa saya akan berikan jawaban semaunya, bahkan sebisanya saya. Oke, saya tutup dengan terima kasih atas pendengarannya dan attentionnya ketika saya mempresentasikan PPT saya sebagai laporan tugas akhir saya di materi KPI. Jadi saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Bye bye.